Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pada hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Iya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Oke, siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya. Baik, silakan Mbak Dian. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Terima kasih Mbak Dian. Oke, di sini Ibu akan mempresentasi siapa saja yang berangkat ya. Oke, yang pertama Mbak Amalia apakah hadir? Hadir. Oh baik. Mbak Dian? Hadir. Oke. Mbak Ica? Hadir. Mbak Duyanit? Hadir. Mbak Andi? Hadir. Mas Fadil? Hadir. Yang terakhir Mbak Hani? Hadir. Oke. Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Saya. Oh, Mbak Dian. Apa Mbak Dian? Minggu lalu kita belajar tentang kewajiban warga negara, Bu. Oh, ya benar sekali Mbak Dian. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pembelajaran 1. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya anak-anak. Oke, yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Oke, yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Untuk yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk yang kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Untuk yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan laporan hasil pengamatan mengenai tumbuhan dan habitatnya tersebut. Sekian anak, kita mulai ya pembelajarannya pada kali ini. Di sini Ibu membawa apa ini anak-anak? Gambar bendera merah putih. Ya, benar sekali. Gambar bendera merah putih yang dilambangkan warna merah dan putih. Warna merah dan putih ini melambangkan keberanian dan suci. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik. Selanjutnya, bendera merah putih tersebut biasanya kita gunakan untuk upacara. Contohnya itu ada upacara setiap hari Senin, pas di sekolah, ada upacara proklamasi kemerdekaan atau yang lain sebagainya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai proklamasi kemerdekaan ya anak-anak. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku-suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Gini anak-anak, walaupun kita menjadi suku yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, di Indonesia itu perbedaannya itu apa aja? Yang satu Ibu contohkan ya, yaitu ada perbedaan bahasa. Yang selanjutnya apalagi? Yang berbeda lagi adalah ras, apalagi? Bahasa. Ya, bahasa, suku, dan budaya, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar mengenai
proklamasi kemerdekaan lebih mendalam lagi, alangkah baiknya di sini kita akan belajar mengenai kata tanya terlebih dahulu ya. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada apa. Apa adalah kata tanya untuk menyatakan hal atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Untuk yang kedua, siapa. Siapa adalah kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Untuk yang ketiga itu ada kapan. Kapan adalah kata tanya untuk menanyakan waktu. Untuk yang selanjutnya itu ada di mana. Di mana adalah kata tanya untuk menyatakan tempat. Untuk yang selanjutnya itu ada mengapa. Mengapa adalah kata tanya untuk menyatakan penyebab. Untuk yang selanjutnya bagaimana. Bagaimana adalah kata tanya untuk menyatakan cara atau proses. Untuk yang terakhir itu ada berapa. Berapa adalah kata tanya untuk menyatakan jumlah. Oke, anak-anak, siapa yang di sini yang ingin membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya, Bu. Oh, baik. Silakan dibaca, Mbak Ani. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh negara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerahkan kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesepakatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Ir Soekarno, Dr. Hannes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 58 telah hadir antara lain Wilopo, Gafar Prigodido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dilakukan pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Oke, terima kasih Mbak Hani telah membacakan mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, setelah kita membaca itu semua, kan tadi kita telah belajar mengenai kata tanya kan? Oke, di sini Ibu akan bertanya nih mengenai kata tanya tersebut. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Dian tahu? Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Ir Soekarno. Ya, benar sekali Mbak Dian. Untuk yang selanjutnya, siapa yang menjahit bendera merah putih? Oke, Mbak Ani tahu siapa? Bu Fatmawati. Ya, benar sekali Mbak Ani. Oke, yang lainnya bisa menjawab? Oke, pertanyaan ketiga ya. Di mana tempat membacakannya proklamasi kemerdekaan? Di kediaman Soekarno. Di mana tempat untuk menuliskannya proklamasi kemerdekaan itu?
Di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Oh iya, benar sekali Mbak Anggit atas jawabannya. Kapan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? 17 Agustus 1945. Ya, benar sekali Mbak Dian. Oke, pertanyaannya telah selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai makna proklamasi ya anak. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Antara lain, satu, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh Jepang dan Eropa selama bertahun-tahun. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia. Untuk yang kedua, yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwasanya Indonesia telah merdeka. Untuk yang ketiga, yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwasanya negara yang bebas dari penjajahan. Untuk yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, di sini siapa yang bisa membacakan isi teks proklamasi? Saya, Bu. Oke, baik, Mbak Dian, silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan masuki materi yang terakhir, yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan tujuan untuk bertahan hidup. Anak-anak, tahu tidak tumbuhan teratai itu seperti apa? Baik, bila tidak tahu, Ibu akan menjelaskannya ya, dan Ibu akan bacakan. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bisa bernafas. Seperti itu anak-anak, apakah paham? Oke, baik, bila paham. Anak-anak, materi pada kali ini telah selesai. Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran dari awal hingga akhir ini. Kesimpulannya yaitu, kata-katanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu berdasarkan jenis pemakaiannya. Kata-katanya dibedakan sebagai berikut. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk yang selanjutnya, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain puncak berjuangnya seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pernyataan de facto bahwa proklamasi telah diperdengarkan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia. Untuk yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai titik tolak untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan sehingga rakyat dapat hidup lebih sejahtera. Untuk yang terakhir, sebagai akhir penjajahan. Untuk kesimpulan yang selanjutnya, adaptasi merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup.
Oke, selanjutnya Ibu di sini akan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah aktif pembelajaran dengan Ibu dari tadi. Yang pertama, siswa teraktif dan terajin, yaitu Mbak Dian, karena Mbak Dian telah memimpin doa dan dapat membacakan materi dari Ibu. Ini Mbak Dian. Yang selanjutnya, Mbak Hani, karena Mbak Hani telah dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Ini Mbak Hani. Ya, sama-sama. Selamat untuk kalian ya. Yang lain jangan sampai kalah sama Mbak Hani dan Mbak Dian. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya